Di bawah jembatan di sisi jalan, David membiarkan Fiona memarkirkan mobil. Kemudian mereka berjalan di sepanjang jalur menyusuri sungai. Fiona sadar bahwa pria ini ingin memeriksa lahan propertinya. Sebelumnya, perusahaan Glory World Corporation telah merencanakan pembangunan South River ini. Namun kemudian dihentikan sementara karena sedang dalam pengerjaan proyek lain. Pria ini sepertinya memiliki visi yang jauh ke depan. Populasi sedikit padat dan transportasi cenderung lancar. Jika ada yang mengembangkan area ini, prospek kedepannya pasti bagus. David tidak berlama-lama di sana. Setelah dia merenung dalam pikirannya sendiri, akhirnya dia mengajak Fiona kembali ke mobil. Sudah hampir gelap jati, Fiona memutuskan untuk langsung menuju ke tempat mereka makan malam. Tempat yang dipilih Fiona bukanlah tempat makan berkelas, tetapi memiliki bangunan terunik. Pesan apa saja yang kau suka, tidak usah malu-malu. Fiona menyerahkan menu pada David yang duduk di depannya. David mengambil menu tersebut dan dengan elegan dibukanya. Olahan daging di sini sangat enak. Kau bisa mencobanya. Suara rendah Fiona tiba-tiba. Setelah memilih menu sesaat, David menyerahkannya kembali menu tersebut ke pelayan. Dia memilih beberapa olahan daging dan tumis sayuran. Kemudian bertanya pada Fiona jika ada tambahan lagi, tapi Fiona tak mendengarkannya lagi. Pandangannya jauh keluar jendela, melamun dengan bertopang dagu. Restoran itu benar-benar cepat pelayanannya, hanya sekejap saja makanan pesanan mereka telah tersaji. Melihat ini, David dan Fiona mulai mengambil alat makannya. Diambilnya irisan daging kecil dan terkesima, rasanya enak. Setelah mereka selesai makan dan hendak keluar, angin dingin berhembus. Di kursi pengemudi, Fiona menopang dagunya dengan tangan di jendela sebagaimana biasanya selagi yang satunya mengendalikan kemudi. David pun duduk diam di sampingnya dan mencoba menutup mata sejenak. Seisi mobil terasa hening. Dua orang yang tidak terlalu saling kenal ini duduk terdiam. Secara teori, mereka harusnya merasa sedikit canggung dan aneh, namun tidak ada perasaan seperti itu di antara mereka. Malahan terasa seperti teman yang sudah kenal lama. Saat mereka duduk bersama, meskipun mereka tidak melontarkan sepatah kata pun, mobil dengan laju konstan menyapu jalanan. Di pintu masuk Maple Residence, Fiona memarkirkan mobil. David tampak sedikit lelah di sampingnya. Davin masih saja tersandar dengan kedua mata tertutup dan napas yang tenang. Fiona memanggil dengan lembut, "Kita sudah sampai. Masuklah dan tidur." Namun ia tidak melihat David akan beraksi untuk waktu yang lama dan alisnya masih mengkerut terlihat tidak nyaman. "David," Fiona hanya bisa menaikkan suaranya sedikit. Saat itulah David membuka matanya yang berat karena kelelahan. Lalu mendorong pintu mobil terbuka untuk turun. Fiona meletakkan kunci mobil di tangan David, tersenyum dan berkata, "Masuklah dan istirahatlah dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Aku belum pernah sesantai ini dalam waktu yang sangat lama." David mengangguk dengan lembut dan mengambil kunci mobil itu. "Berhati-hatilah dalam berkendara." Suara David terdengar pelan. Fiona hanya mengangguk dan bergegas ke arah mobilnya. Setelah beberapa saat ia menoleh ke arah di mana sosok itu lenyap untuk waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya mengemudikan mobilnya. Maple Residence masih agak jauh dari tempat apartemennya. Fiona mengambil putaran besar sebelum kembali ke daerah dia tinggal. Waktu sudah larut malam saat ia sampai. Dia bergegas mandi, menyiapkan bahan pertemuan hari berikutnya, dan kemudian tertidur karena kelelahan. Pagi berikutnya, Fiona bangun seperti biasa. Dia bersiap-siap dan keluar dengan tas kerjanya yang tebal dan tas tangannya setelah sarapan ringan. Semalam ia menerima telepon dari wakil Presiden Ryan bahwa jam 9 pagi ini, Direktur Utama Glory World Corporation yang baru akan datang. Ketika dia berjalan untuk mengambil mobilnya di garasi, dia mendapati jaket hitam David berada di kursi penumpang depan. Fiona mengerutkan kening dan ingat bahwa dia lupa mengembalikannya. Berpikir sebentar, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Mobil itu bergerak ke arah kantornya dengan cepat. Sepanjang jalan, Fiona mencari toko binatu dan akhirnya menemukannya. "Kapan saya bisa mendapatkannya kembali?" Fiona bertanya. "Besok sudah bisa diambil, Nona," jawab penjaga toko. Fiona mengangguk. "Terima kasih, aku akan datang dan mengambilnya besok malam."
Butuh waktu cukup lama baginya untuk menemukan toko Binatu dan berharap bisa datang tepat waktu karena dia tidak pernah terlambat sebelumnya. Saat ini di pintu masuk sebuah bangunan besar, 5 pria berjas hitam dan 2 wanita berpakaian serupa berdiri di sana. Setiap karyawan terkejut. 7 dari mereka adalah elit teratas perusahaan. Aku dengar direktur utama yang baru akan datang. Kalau tidak, wakil presiden dan para manajer tidak akan menunggu di sini. Itu benar, direktur utama akan datang dan begitu pula dengan ekspat elitnya dari luar negeri. Semua orang mengatakan dia luar biasa. Seorang lelaki tampan yang diakui oleh seluruh kota ini. Aku ingin tahu wanita seperti apa yang dia sukai. Pergilah, pasti bukan orang sepertimu. Kenapa hanya ada 7 orang? Aku tidak melihat manajer Fiona. Di mana dia? Mungkinkah dia tidak menghadiri acara seperti ini juga? Ups, para penjaga datang. Ayo pergi. Para karyawan mulai bergosip dan hanya meninggalkan tempat ketika penjaga keamanan mengusir mereka. Wakil Presiden Ryan, bukankah manajer Vio benar-benar sombong sekarang? Apakah dia tidak tahu bahwa direktur utama yang baru akan datang hari ini? Bagaimana dia bisa begitu terlambat? Sebuah suara dari manajer Margaret, dia mendengus tidak sabar. Manajer Vio meminta cuti dariku kemarin. Dia mungkin sakit, jadi bisa dimengerti kalau dia mungkin terlambat. Jawabnya, orang yang menghubunginya kemarin sebenarnya adalah Tuan David. Manajer Fiona pasti mengenal direktur utama secara pribadi. Tetapi Fiona selalu tepat waktu. Kenapa dia terlambat hari ini? Dia adalah orang yang telah bersama Fiona sejak dia bergabung ke perusahaan. Wakil Presiden Ryan, ini adalah acara besar yang akan dihadiri direktur utama hari ini. Apakah dia akan merasa tidak dihargai dengan begitu sedikit orang yang menyambutnya? Tuan tidak suka menyebabkan keributan besar. Tidak apa-apa. Tunggu saja dengan sabar, jawabnya kesal. Kemudian memeriksa dari arah kejauhan. Akhirnya, beberapa mobil hitam mewah perlahan mendekat. Ia di sini, mereka terkejut dan cepat melangkah maju. 4 mobil perlahan berhenti di depan pintu masuk Glory World Corporation. Pintu mobil di belakang terbuka dengan cepat oleh pria berjas hitam. Tuan, kita sudah sampai. Andy turun dari mobil dengan cepat dan membuka pintu kursi penumpang. David yang masih membaca dokumen untuk rapat nanti perlahan-lahan menutupnya. Dia menyerahkannya kepada Andy dan melangkah keluar dari mobil. Selamat telah mengambil alih Glory World Corporation. Di bawah pimpinan wakil direktur Ryan, tim manajemen naik untuk memberi selamat kepadanya. David mengenakan setelan putih kasual hari itu. Ketika dia berdiri di depan pintu masuk, dia mengangkat kepalanya dan memandang panjang ke gedung tinggi yang hampir mencapai awan, matanya tampak cerah. Dia mengangguk dan kemudian berjalan melewati pintu masuk. Tiba-tiba, dia berkata, "Beritahu semua personal terkait bahwa saya ingin mengadakan pertemuan sekarang." Dia menghilang setelah meninggalkan pesan. Andy dan Alan dengan cepat mengikutinya di belakang. Segera kerumunan di pintu masuk dengan cepat mengejar sosok berbaju putih tersebut. Hanya beberapa saat setelah kerumunan pergi, Fiona bergegas, sudah lewat jam 9 pagi dan ini adalah pertama kalinya. Selain itu, mengingat bahwa itu adalah hari pertama direktur utama yang baru tiba. Mudah-mudahan, direktur utama yang baru ini tidak akan memberinya masalah pada hari istimewanya. Dia menghela nafas dan tanpa memikirkannya, dia langsung menuju ruang pertemuan. Pada saat ini, di dalam ruang pertemuan yang bersih dan rapi di lantai ke-57. Semua orang menatap pemuda yang tampan tapi tenang itu, dia sedang mempelajari beberapa proyek yang baru saja diajukan. Dengan wajahnya yang tanpa ekspresi saat ini, ia menyebabkan tingkat ketidaknyamanan bagi semua orang. Sebagian besar dari mereka telah mendengar tentang kehebatan direktur utama. Setelah beberapa saat, David meletakkan dokumen itu dan matanya melirik ke kursi kosong di sisi kanannya dan dia mengerutkan kening. Apakah ada yang cuti hari ini? Andy dengan cepat menjawab ketika dia melihat reaksi David, direktur. Itu tempat duduk manajer Fiona. Dia mungkin telah tertunda oleh sesuatu karena dia selalu tepat waktu. Aku akan menelponnya sekarang dan memeriksa apa yang terjadi padanya. Tepat ketika dia akan menghubungi Fiona, langkah kaki bergegas datang ke ruang pertemuan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pintu ke ruang pertemuan dibuka. "Maaf saya terlambat,"
Fiona berhenti di depan dan meminta maaf. Wajahnya sedikit merah karena dia bergegas. Dia menarik napas dan mengamati semua orang. Ketika dia bergerak ke arah tempatnya, sosok pria yang sedang memimpin rapat pagi ini memberinya kejutan. Bagaimana mungkin dia? David Martin, ketua baru Glory World Corporation, bosnya saat ini. Butuh beberapa saat bagi Fiona untuk kembali ke akal sehatnya. Tidak mengherankan bahwa dia pikir namanya akrab ketika dia mengatakan padanya kemarin.